Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pada saat ini. Dan kita akan membawa hati kita kepada Tuhan di tahun yang baru, minggu yang baru pada minggu ini. Mari bersama-sama kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Pasti kita luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa. Kita bertemu di awal tahun yang baru ini. Kita bersyukur. Dan yang pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan menjadi doa kita, biar di tahun baru ini kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Boleh saja banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita belum selesaikan, dan janji yang kita belum tepati, dan masalah banyak yang menghantui hidup kita. Namun satu hal, marilah kita percaya dan kita mempercayakan diri kita hanya pada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita satukan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Biarlah di awal tahun yang baru ini kita masuk dan kita berjalan bersama Yesus. Dan satu pengharapan kita hanya pada Dia, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang
Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan menyembuhkan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Kami dapat berkumpul. Walaupun di tempat mana kami berada, kami percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan terus terjadi bagi kami. Tuhan, kami memasuki awal tahun yang baru ini, dan kami percaya pengharapan kami hanya Yesus, dan Tuhan selalu mendampingi kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak salah kalau kita memilih Yesus. Amin. Karena hanya Dia Tuhan yang benar. Terima kasih. Haleluya. Hanya Dia gunung batu dan kekuatan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau
2021 ini kita berjalan bersama Yesus. Hanya Dia Tuhan yang benar, hanya Dia yang akan menuntun segala kehidupan kita. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan di tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, dan kita mempunyai komitmen dalam hidup kita. Biarkan kita tetap setia, biarkan kita tetap mengasihi Dia, dan kita terus melayani Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku berada ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari
Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami ada di tahun yang baru, di minggu yang baru. Dan kami menyediakan hati kami untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Sehingga di tahun 2021 ini kami semakin hidup dalam Tuhan. Semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada saat ini di minggu yang baru di tahun 2021 ini, bulan Januari. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji nama Tuhan saudara. Pada saat ini kita membaca mengenai perintah dari Tuhan Yesus kepada para murid agar mereka pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, di tahun ini setiap kita tentu punya harapan-harapan, saudara. Setiap kita punya kerinduan-kerinduan. Tetapi kita perlu merenungkan kembali apakah pengharapan atau kerinduan, keinginan, cita-cita, apa yang ingin kita puaskan itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dari kita. Apakah yang kita inginkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apa yang kita ingin puaskan, apakah itu memuaskan hati Tuhan? Nah, kita perlu mempertanyakan hal ini. Kenapa? Karena Tuhan telah memiliki hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan dan kita adalah miliknya. Nah, sehingga saudara sebagai miliknya, kita perlu merenungkan apa yang dimaui oleh Tuanku. Apa yang dimaui oleh Tuhan. Sama seperti kalau kita punya misalnya sesuatu yang kita miliki. Entah itu misalnya anak-anak yang kita miliki, ataupun hal-hal yang kita miliki, benda-benda yang kita beli dari mall, dari toko. Kita selalu berpikir bahwa dengan membeli itu aku dipuaskan. Siapa aku? Aku yang memiliki benda itu. Aku yang membelinya. Aku yang memilikinya. Aku ingin keinginanku dipuaskan oleh benda itu. Kalau makan, aku ingin makan dengan nyaman. Lalu aku beli sendok, aku beli piring. Supaya apa? Sendok piring mengikuti apa yang aku mau sebagai pemilik. Kalau aku mau pergi, aku bisa pergi dengan cepat. Aku beli motor. Supaya apa? Ini motor saya ciptakan. Atau kita nggak mungkin menciptakan ya, pabrik yang ciptain. Tapi aku membelinya dari dealer misalnya. Karena aku mau pergi dan aku ingin dia mengikuti apa yang aku mau. Jadi pemilik selalu mendapat nomor satu untuk dipuaskan dan dipenuhi keinginannya. Nah, kalau hidup kita sekarang adalah milik Tuhan, maka kita perlu merenungkan di tahun yang baru ini bahwa keinginanku itu harus sesuai dengan apa yang Sang pemilik hidupku inginkan. Kerinduanku harus sama dengan apa yang Sang pemilik hidupku rindukan. Karena aku miliknya, aku alatnya, aku hambanya. Maka sebagai hamba, sebagai yang dimiliki, sebagai alat di tangan Tuhan, hidupku adalah untuk memuaskan Tuhanku.
Nah, saudara sekalian, maka kembali pertanyaannya adalah apakah kerinduan kita sesuai dengan kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan di tahun ini? Apakah keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah cita-cita kita sesuai dengan cita-cita Tuhan atas hidup saudara? Nah, mengapa ini penting? Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam keinginan Tuhan, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka disitulah penyertaan Tuhan akan terjadi. Mari kita perhatikan bagian dari ayat ini, saudara. Kita lihat ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi penyertaan Tuhan itu bukan terjadi pada sembarang orang, saudara. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan bukan dinyatakan kepada sembarang orang, tetapi penyertaan Tuhan itu bersama dengan mereka yang melakukan apa yang Tuhan mau. Penyertaan Tuhan bersama dengan mereka yang mengerjakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Penyertaan Tuhan bersama dengan mereka yang mereka hidup untuk kemuliaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Apa itu, saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita bergumul tentang kerinduan Tuhan, kalau kita bertanya memang apa yang Tuhan mau, kalau kita bertanya memang apa yang Tuhan rindukan, kalau kita bertanya memang apa yang Tuhan ingin supaya aku kerjakan, firman Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua keluargamu muridku. Pergilah, jadikanlah semua rekan kerjamu muridku. Pergilah, jadikanlah sahabat-sahabatmu muridku." Itulah kerinduan Tuhan, saudara. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi keluarga kita. Tuhan mengasihi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mengasihi sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mengasihi saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin koko, mungkin cici, mungkin ponakan, entah siapapun itu. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mati untuk mereka. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, Tuhan utus setiap kita, utus saudara, utus saya untuk menjadikan mereka murid Kristus. Untuk mereka mengalami kasih Tuhan lewat setiap saudara. Maka saudara sekalian, pada saat ini mari bersama-sama kita boleh membuka hati kita kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, pakai aku di tahun ini untuk menjangkau saudaraku. Tuhan, pakai aku di tahun ini untuk memperkenalkan kasih-Mu yang begitu besar kepada koko dan cicikku. Tuhan, pakai aku di tahun ini untuk menyatakan kasih-Mu kepada tetanggaku, kepada teman kerjaku, kepada para pelangganku. Tuhan, pakai hidupku untuk menyatakan kasih-Mu." Inilah yang Tuhan mau, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Lebih dari semua kerinduan yang lain. Mungkin saudara pengen, wah aku tahun ini pengen ke sini, pengen ke situ, pengen misalnya bisa pergi kemana, bisa mendapatkan apa, menghasilkan apa, semua banyak keinginan kita. Tetapi kalau dilihat dari kacamata firman Tuhan, keinginan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu satu keinginan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk membawa mereka yang belum mengenal Tuhan mengalami kasih Tuhan. Inilah keinginan yang Tuhan cari, saudara. Inilah keinginan yang Tuhan rindukan dimiliki oleh anak-anaknya. Inilah keinginan yang Tuhan rindukan yang dimiliki oleh gerejanya. Maka tahun ini mari kita jadikan sebagai tahun untuk menjangkau mereka yang terhilang. Ini tahun untuk kita menjangkau mereka yang mengalami kehidupan dalam kekelaman, agar mereka melihat terang Tuhan, agar mereka melihat kasih Tuhan. Nah, mungkin di antara kita ada yang berkata, "Pak, saya nggak bisa ngomong. Pak, saya sudah tua, saya nggak bisa, jangankan menemui cucu saya atau siapa.
Saya nggak bisa berjalan. Untuk keluar rumah saja sulit. Pak, saya nggak bisa misalnya mendekati si A, si B. Saya orangnya pendiam, saya orangnya nggak bisa untuk mendekat mereka. Nah saudara, setiap kita punya hal yang kita bisa pakai untuk menjangkau. Engkau yang nggak bisa berjalan, engkau bisa berdoa dari kursimu, dari tempat engkau berbaring saat ini. Engkau yang mungkin sedang jualan, engkau bisa memakai interaksimu untuk men-sharingkan kasih Tuhan, untuk mengatakan kasih Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Tentu kalau hubungan kita baik, sekedar bercerita tidak akan diusir, saudara. Kecuali kalau kita udah memberikan penghakiman, kita akan diusir. Tapi kalau sekedar sharing, Pak, wah saya mengalami kasih Tuhan luar biasa. Saya mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Orang nggak akan, pergi kamu, ngapain? Kenapa nggak diusir? Ya, ini bukan negara ateis, saudara. Semua tahu Tuhan ada. Semua tahu Tuhan ada. Tapi tidak semua mengalami Tuhan itu hidup dan ada. Nah, saudara yang mengalami, mari bagikan pengalaman itu. Tidak semua orang mengalami kasih Kristus yang besar itu. Saudara yang mengalami, mari ceritakan. Nah, engkau juga bisa memakai misalnya, Pak nggak bisa ngomong, nggak pintar dan seterusnya. Pakai media sosialmu untuk buat status menceritakan kasih Tuhan. Tidak hanya kita ngomelin orang lewat media ya, atau menyindir orang lewat status. Tidak. Tapi pakai media sosialmu, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pakai untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Pakai untuk menjangkau. Kita sedang pergi lewat media-media yang kita punya. Ada begitu banyak hal yang kita bisa pakai, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah engkau punya kerinduan untuk menjangkau mereka? Dan ketika kerinduan itu ada, Yesus berkata, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kepada mereka yang punya visi, yang punya misi hidup untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Kepada mereka yang mau berdoa bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Kepada mereka yang mau membagikan kasih Tuhan lewat media-media sosialnya. Yesus berkata, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku bersama-sama dengan kamu sampai akhir zaman. Yaitu mereka, kepada mereka yang hidup untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Mari saudara kita mulai berdoa. Mari kita mulai menceritakan kasih Tuhan. Mari kita mulai tersenyum. Saudara, mungkin ada beberapa di antara kita yang sulit senyum. Mari belajar tersenyum. Supaya apa? Supaya orang mau mendengarkan kita. Kalau kita cemberut terus, lalu kita tiba-tiba ngomong soal kasih Tuhan, orang mikir, kamu aja cemberut melulu begitu mau ngomong soal damai sejahtera. Kamu aja mukamu muram terus, bagaimana saya mau mendengarkan kamu yang ngomong soal sukacita? Nggak ada sukacita di mukamu. Nah, sekarang mulai tersenyum ya. Di tempat Bapak Ibu berada, tersenyum. Kau yang sulit tersenyum, belajar tersenyum. Tunjukkan sukacita di hatimu dengan kasih yang dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan mereka yang hidup mengerjakan visi Tuhan, mengerjakan misi Tuhan, yang bukan hanya berpikir tentang aku mau pergi kemana, mendapatkan apa, mencapai apa, tapi apa yang Tuhan mau kepada mereka. Yesus berkata, Aku bersama denganmu sampai akhir zaman. Mari saudara sekalian, kita boleh bergandengan tangan, saling mendoakan. Saling mendoakan. Ada banyak jiwa, ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan saat ini. Apalagi di tengah situasi di tahun 2021 yang masih terkena dampak hantaman pandemi di tahun 2020 dan sekarang pun belum menunjukkan titik terang yang berarti, yang signifikan. Semua orang sedang gelisah, semua orang sedang cemas, semua orang sedang khawatir. Inilah saatnya gereja Tuhan bangkit dan membawa pengharapan kepada mereka. Inilah saatnya gereja Tuhan bangkit dan berkata, jangan takut, ada keselamatan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, ada keselamatan yang kekal dalam kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa seandainya pun kematian menghampirimu, ada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pergi,
Mari kita memberitakan kasih Tuhan, mari kita berdoa, mari kita membagikan pengalaman kita lewat media-media sosial kita. Dan Yesus berkata, mereka yang hidup memberitakan Injil, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Selamat menginjak di minggu pertama di tahun 2021. Dan selamat menjangkau orang-orang di sekitarmu di tahun ini. Tahun penjangkauan jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami yang Tuhan beri kesempatan kembali melangkah di minggu pertama tahun ini. Tuhan, kami mau belajar hidup sesuai dengan visi Tuhan. Kami mau belajar hidup dengan agenda-agenda yang Tuhan ingin kami kerjakan. Tuhan, pimpin kami. Kalau selama ini kami hanya berpikir mengenai diri kami, berpikir mengenai kesenangan kami, berpikir mengenai apa yang kami mau puaskan, saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk memikirkan kehendak Tuhan, memikirkan keinginan Tuhan, menggumulkan apa yang Tuhan rindukan dari hidup kami, yaitu agar kami menjadi berkat dan agar kami menjangkau bangsa-bangsa bagi nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ajar kami untuk melawat mereka, ajar kami untuk menyapa mereka dengan kasih Kristus. Dan biarlah tahun ini Tuhan, kami menjadi berkat, kami menjadi penjala-penjala manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah-Mu. Pimpin kami Tuhan, kami tahu penyertaan Tuhan akan ada bagi kami yang hidup dalam firman-Mu. Penyertaan sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, kita mengucap syukur. Kemarin di ibadah tutup tahun dan juga awal tahun kita telah menikmati perjamuan. Dan saat ini kita akan memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang bulan Desember kemarin, di mana Tuhan boleh campur tangan menyertai setiap kita. Dan kita akan memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberi perpuluhan, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami, memelihara kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa perpuluhan kami kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Tuhan, biarlah ini menjadi alat di tangan Tuhan. Ini boleh menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di Gereja Isa Al-Masih Jatinegara. Tuhan pakai, dan biarlah kami pun terus percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang memelihara kami lewat setiap berkat-Mu. Kami mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setelah kita menyembah Tuhan, bersorak-sorai di nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, bersorak-sorai di nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, guna layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Kini kita akan menyimak beberapa hal, saudara. Yang pertama, hari Selasa, ya, minggu depan Selasa ini kita akan kembali bersekutu lewat Zoom, ya. Ada acara spesial dan ada sesuatu yang khusus, yang spesial yang akan kita bersama-sama nikmati di persekutuan Zoom di tahun yang baru 2021. Maka saudara, Bapak Ibu yang belum punya Zoom, ZOOM, ya, Zoom, Bapak Ibu dapat menginstal di App Store. Silakan di-download dan kemudian nanti kami akan share link dan kita akan bersekutu, bertumbuh. Ada apa nanti? Ada sesuatu yang spesial. Maka bergabung saudara hari Selasa jam 7 malam lewat Zoom. Puji nama Tuhan. Dan kemudian hari Jumat nanti kita juga akan bersekutu lewat YouTube Anugerah TV. Kita akan terus berdoa, kita akan terus bersekutu, dan kita akan mendoakan agar banyak jiwa boleh mengalami kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan hari Minggu kita akan bersekutu kembali hari Minggu jam 10 pagi juga di YouTube Anugerah TV. Dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan lewat setiap acara yang ada. Kita percaya Tuhan bekerja di sana. Tuhan menyertai setiap kita dalam setiap persekutuan kita. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berdoa menyerahkan bangsa kita. Kita menyerahkan segenap kehidupan kita agar Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Namun di tengah persekutuan ini ya Tuhan, di tengah ibadah ini kami mengingat bangsa kami yang saat ini juga masih bergumul dengan situasi pandemi yang ada. Kami berdoa untuk vaksin yang telah ditemukan, dan biarlah Tuhan menolong khususnya bangsa kami baik di kementerian, di pemerintah provinsi, pemerintah daerah, agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik oleh anugerah Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada setiap pemimpin yang ada, setiap pejabat yang ada, sehingga mereka dapat mengatur sedemikian rupa sehingga distribusi vaksin dapat berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berdoa agar bangsa kami kembali pulih oleh anugerah Tuhan, kembali pulih oleh penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang saat ini mengalami kegelisahan dalam hidup mereka, yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih-Mu melawat setiap mereka ya Tuhan, melawat anak-anak muda, melawat setiap orang tua, melawat anak-anak Tuhan. Kami berdoa bila kuasa kasih Tuhan boleh melawat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, di Gereja Isa Al-Masih Jatinegara. Tuhan, Kau juga pakai setiap mereka. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka menjadi alat di tangan Tuhan, alat-alat Tuhan yang efektif untuk kerajaan Allah. Mereka boleh membawa keluarga mereka kepada Tuhan, mendoakan keluarga mereka kepada Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Bila tahun ini kami dapat menjangkau mereka yang merindukan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami bawa keluarga kami di tahun ini dalam pertolongan Tuhan. Biarlah pimpinan, penyertaan, hikmat Allah bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan istri atau suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu menantu kami, ponakan kami, siapapun ya Tuhan. Biarlah penyertaan Allah nyata di tahun ini. Bahkan mereka mengalami terobosan rohani dalam Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mengalami kasih Tuhan yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Mari bersama-sama saudara kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari dahulu, pada saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.